Jumpa lagi di channel gua. Dalam segmen cerita kriminal kali ini, gua akan bercerita mengenai kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap seorang wanita hamil yang terjadi di daerah Tangerang. Kasus ini terjadi tepatnya tahun 2016 yang lalu. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk ikutin terus cerita gua sampai tuntas. Wanita cantik ini bernama Nuri. Ia berusia 34 tahun. Nuri adalah seorang janda. Ia merupakan warga kampung Narimbang Pasir, RT 2 RW 3, Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dari pernikahan sebelumnya, Nuri mempunyai 2 orang anak perempuan. Nuri sudah 13 tahun menjadi janda. Saat itu, Nuri bekerja di rumah makan Padang Gumarang, daerah Cibadak, Kabupaten Tangerang sebagai kasir. Di rumah makan itu juga, Nuri berkenalan dengan Agus yang berusia 33 tahun. Agus adalah warga Bogor, Jawa Barat. Ia merupakan kepala rumah makan itu dan ia mengaku sebagai seorang bujangan. Nuri dan Agus pertama kali bertemu pada bulan Juli tahun 2015. Karena setiap hari bertemu, lalu timbul benih-benih cinta di antara mereka berdua. Pada suatu ketika, Nuri dipindahkan ke rumah makan Gumarang cabang Cikupa. Namun, keduanya masih terus menjalin hubungan lewat telepon dan pesan singkat. Keduanya kemudian sepakat untuk tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan milik Haji Malik di Desa Talaga Sari, RT 12 RW 1, tepatnya dekat Pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang. Awalnya mereka berbahagia mereguk manisnya cinta. Hubungan terlarang selayaknya suami istri sering mereka lakukan. Tinggal bersama Agus selama sebulan, Nuri menyampaikan bahwa ia terlambat datang bulan. Saat diperiksa oleh bidan di dekat Pasar Kemis Tangerang, Nuri dinyatakan positif hamil. Karena hamil, akhirnya Nuri memutuskan untuk berhenti bekerja. Suatu ketika, Nuri tahu kalau Agus sudah punya anak dan istri di Bogor. Nuri sangat marah ketika mengetahui hal itu. Ia merasa dibohongi oleh Agus. Karena Nuri sudah tidak bekerja, otomatis ia hanya mengandalkan pemberian dari Agus. Sedangkan Agus harus berbagi pendapatannya untuk menghidupi anak dan istrinya di Bogor. Karena masalah ekonomi itulah mereka akhirnya sering bertengkar. Nuri sering memarahi Agus dikarenakan masalah ekonomi dan seringkali Agus pulang terlambat. Nuri juga sering meminta kejelasan status hubungan mereka. Nuri meminta Agus agar orang tuanya datang melamar dan menemui keluarga Nuri di Malimping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, Agus sempat bercerita kepada salah satu rekannya, yaitu Valen, bahwa ia sedang memiliki masalah. Dan ia bertanya apakah membunuh orang itu termasuk dosa besar atau tidak. Pada hari berikutnya, tepatnya Jumat 8 April 2016, ia bertanya kepada temannya yang lain, yaitu Erik, apakah Erik pernah membunuh orang? Kemudian Erik mengatakan tidak pernah. Alasannya karena ia takut. Pada hari Sabtunya, ia kembali bertanya kepada Erik tentang hal yang sama. Pada Minggu pagi, tepatnya tanggal 10 April 2016, Agus membeli nasi bungkus untuk dimakan berdua dengan Nuri di kontrakannya. Namun, keduanya sempat ribut dikarenakan
Nuri yang terus mendesak Agus untuk segera meresmikan pernikahannya. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, keduanya kembali ribut dan Nuri mendorong Agus disertai kata-kata kasar hingga Agus terjatuh. Agus yang juga emosi segera bangkit. Ia lalu membanting dan memiting Nuri dengan sangat kuat. Nuri sempat menggigit jari Agus dan berteriak minta tolong. Tetapi Agus semakin kuat mencekiknya. Sekitar 30 menit kemudian, Agus melepaskan cekikannya. Ia lalu mengetahui bahwa Nuri telah meninggal dunia. Usai membunuh, Agus kembali ke rumah makan Gumarang dan meminta bantuan Erik. Tapi Erik baru bisa membantu pada malam harinya. Pukul 19.30, terbersit pemikiran Agus untuk menghilangkan jejak. Agus kemudian mengambil golok yang ada di bawah TV. Ia memotong lengan sampai bahu kanan dan kiri. Ia kemudian membeli plastik besar dan memasukkan potongan tangan tersebut ke dalam plastik. Pada pukul 20, dengan bantuan Erik, Agus meminjam motor tetangganya. Agus kemudian mengambil dan menyerahkan potongan tangan yang sudah dibungkus plastik tersebut kepada Erik. Lalu Erik membuang potongan tangan tersebut ke tempat pembuangan sampah Bugel Tiga Raksa. Malam itu, Agus tidur di mes rumah makan Gumarang. Esok harinya, tanggal 11 April 2016, pukul 7 waktu Indonesia Barat, Agus kembali ke kontrakannya. Ia lalu memotong kedua kaki Nuri dari pangkal paha sampai ke bawah. Kemudian, ia membuang potongan tubuh Nuri itu ke sungai dekat pabrik Surya Toto, Desa Cibadak, Tangerang. Lalu Agus kabur setelah menjalankan aksinya. Pada tanggal 13 April 2016, warga sekitar kontrakan Agus dan Nuri terganggu oleh bau busuk yang sangat menyengat. Setelah ditelusuri, bau tersebut berasal dari kamar kontrakan Agus dan Nuri. Merasa khawatir ada sesuatu, warga lalu melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi pun lalu masuk ke kamar kontrakan itu. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan jasad Nuri yang sudah membusuk dan tidak utuh lagi. Hanya tersisa badan dan kepala saja. Kaki dan tangannya sudah tidak ada. Polisi segera mengevakuasi jasad Nuri ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Di hari yang sama, warga di Tiga Raksa menemukan potongan tangan manusia yang diduga milik Nuri. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi. Kecurigaan polisi mengarah ke Agus sebagai pelakunya. Lalu Agus ditetapkan sebagai tersangka dan masuk DPO polisi. Keluarga Nuri sangat terpukul atas peristiwa pembunuhan itu. Mereka berharap agar pelaku bisa segera ditemukan dan dihukum mati. Polisi sempat melacak sinyal HP Agus berada di daerah Sumatera Selatan dan segera menurunkan tim ke sana. Namun ternyata polisi tidak bisa menemukan Agus. Selang seminggu setelah penemuan jasad Nuri, tepatnya tanggal 20 April 2016, polisi mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Agus di Surabaya. Segera, polisi bergerak ke sana. Akhirnya, tepat tanggal 20 April 2016, Agus ditangkap di restoran Salero Bundo
Jalan Masrib, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Agus menangis ketika ditangkap. Agus sedang meminta pekerjaan di restoran itu karena sebelumnya ia pernah bekerja di sana. Lalu Agus segera diboyong ke Polda Metro Jaya dan dalam pemeriksaan Agus mengakui semua perbuatannya terhadap Nuri. Agus dijerat dengan kasus pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dalam persidangan pada tanggal 22 November 2016, akhirnya Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis kepada Agus dengan penjara selama 20 tahun. Menurut majelis hakim, perbuatan Agus termasuk perbuatan yang sangat sadis. Agus dan kuasa hukumnya menerima keputusan majelis hakim. Sedangkan Erik, teman Agus, divonis 9 bulan karena terbukti menyembunyikan informasi tentang pembunuhan dan mutilasi terhadap Nuri. Dan sementara itu, Tuti Agustina, istri sah Agus yang tinggal di Bogor, akan menggugat cerai Agus. Sudah jatuh, Agus tertimpa tangga. Semua itu adalah konsekuensi dari perbuatannya. Makanya kawan-kawan, jangan coba-coba bermain api. Berpikir sehatlah sebelum bertindak. Demikian cerita gua kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran atas kasus tersebut. Sampai jumpa di cerita lainnya dari channel gua. Sekian, terima kasih.